Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, atas berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pertemuan yang kemarin tentang adab terhadap diri sendiri, yaitu kemarin sudah dibahas adab terhadap diri sendiri. Yang pertama yaitu adab terhadap jasad atau jasmani. Nah, sekarang kita akan membahas adab yang kedua, yaitu adab terhadap ruh atau jiwa. Jadi isinya jasadnya ya. Jadi isinya yang kemarin adab terhadap jasad, sekarang terhadap ruh ya. Jadi adab terhadap ruh atau jiwa ini apa saja anak-anak? Yaitu dibagi menjadi 4 bagian ya. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu apa? Adab terhadap ruh atau jiwa. Yang pertama, 1. Memperbanyak amal ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya, penciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Jadi mensucikan jiwa adalah dengan banyak beramal ibadah kepada Allah dan menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Ya, begitu. Dengan banyak beramal ibadah, jiwa kita akan menjadi bersih. Jiwa kita menjadi suci dan tenang. Ya, karena selalu mendekat kepada Allah. Yang kedua, yaitu dengan banyak berzikir atau mengingat Allah. Ya, zikir itu adalah apa? Mengingat Allah. Dengan apa? Banyak sekali. Bisa dilakukan dengan membaca Al-Quran, membaca doa, membaca wirid yang sehari-hari setelah sholat itu kita lakukan ya. Membaca doa keluar rumah, ya, membaca doa masuk masjid, keluar masjid, membaca kalimat thayyibah, ya, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, dan membaca sholawat dan lain sebagainya. Ya, itu adalah bentuk kita berzikir atau ingat kepada Allah. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah, Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim.
Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir, mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ya, jadi dengan kita berzikir, kita menyebut asma-asma Allah, nama-nama Allah, ya, hati kita akan menjadi tenang, menjadi tentram. Kemudian dilanjutkan adab terhadap ruh yang ketiga, yaitu selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala atau muraqabah. Muraqabah artinya adalah selalu merasa diawasi oleh Allah. Ya, Allah itu maha melihat dan mendengar. Tidak ada suatu kejadian di langit maupun di bumi yang tidak diketahui oleh Allah. Semuanya Allah tahu, ya. Demikian juga Allah maha mendengar segala suara, bahkan Allah mendengarkan apa yang dibisikkan dalam hati manusia. Ya, gitu. Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang hianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ya. Jadi dengan kita merasa diawasi oleh Allah akan menjaga kita daripada apa? Perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Kemudian dilanjutkan adab terhadap ruh yang keempat, yaitu dengan apa? Memperbanyak istighfar. Apa itu istighfar? Yaitu memohon ampunan Allah. Ya, dengan banyak beristighfar, jiwa kita akan menjadi tenang. Ya, dengan beristighfar, pintu-pintu rezeki kita akan dibuka oleh Allah. Sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi, Man aksara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhikin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi dengan memperbanyak istighfar itu banyak sekali fadilah atau keutamaannya. Ya. Apa saja kita akan dimudahkan dari segala kesulitan. Kita akan dimudahkan dalam mendapatkan rizki dari Allah dan dimudahkan dari segala kesulitan. Ya, kita akan diberikan apa? Kemudahan segala urusan. Begitu ya. Ya, itu tadi tentang adab-adab terhadap ruh atau jiwa. Jadi apa saja tadi adab-adab terhadap ruh atau jiwa? Yang pertama, memperbanyak ibadah. Ya, yang kedua, memperbanyak zikir kepada Allah. Yang ketiga, selalu merasa dalam pengawasan Allah atau muraqabah. Yang keempat, memperbanyak istighfar. Semoga pertemuan yang kedua ini menambahkan kita
pengetahuan, menambahkan kita wawasan, ya, sehingga kita dapat meningkatkan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tugasnya, silahkan kalian melakukan amaliyah ibadah terkait dengan adab terhadap ruh atau jiwa. Bisa memilih ya sholat atau zikir, ya. Jadi tugasnya kalian praktek sholat atau zikir, tapi bukan gerakannya, tapi difoto saja, ya. Kalian posisinya sholat atau posisinya berzikir. Nanti kalian foto saja, tidak perlu dikirim video, tapi difoto. Kemudian setelah itu, kalau sudah difoto, ya, bisa dikirimkan ke guru pendamping kelasnya masing-masing. Ya, itu tadi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.